Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu hal yang saya suka adalah selama ini kan bagi orang yang non-Islam seolah-olah masuk ke pesantren itu seolah-olah bahwa di dalam pasti keras gitu loh. Iya. Ternyata tidak begitu keadaannya. Pesantren itu keadaannya sangat sejuk, muridnya sangat sopan-sopan dan berperilaku sopan, berpakaian sopan. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Saya datang ke Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng yang undang saya. Pesantren Tebu Ireng yang undang saya. Bahkan mereka kirim uang transport agar saya mau datang. Wow. Walaupun memang nggak pas-pasan karena memang saya bawa tim. Tapi saya sangat terkejut di Tebu Ireng ini. Ternyata pesantren itu sangat indah di dalamnya, sangat sejuk, full of persahabatan. Gitu loh. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Kita di sini diajarkan disiplin, bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng 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 teng, bangun pagi. Teng 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 teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Begitu bunyi, cacing bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara belak-belakan mengungkap pandangannya mengenai agama Islam. Hotman Paris mengaku mendapat pesan kedamaian dari agama Islam meski dirinya memiliki keyakinan berbeda, dan hal itu mendapatkan respon baik dari Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Das'ad Latif. Lantas bagaimana tanggapan Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Das'ad Latif tersebut? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Tapi satu hal yang saya suka adalah selama ini kan bagi orang yang non-Islam seolah-olah masuk ke pesantren itu seolah-olah bahwa di dalam pasti keras gitu loh. Iya. Ternyata tidak begitu keadaannya. Pesantren itu keadaannya sangat sejuk, muridnya sangat sopan-sopan dan berperilaku sopan, berpakaian sopan. Alah, anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustadz macam Ustadz Somad, ceramah sana ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuman bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Pengacara kondang Hotman Paris belakangan menjadi sorotan sejak ikut melayat jenazah ulama Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hotman juga sempat mengunggah momen saat sedang menunggu kedatangan jenazah Gus Solah dari Jakarta. Ia melihat sedang menyantap hidangan di belakang orang-orang yang tengah melaksanakan sholat. Banyak dari netizen memuji aksi yang dilakukan oleh Hotman. Tak sedikit dari netizen yang mendoakan agar pengacara kondang tersebut tergerak untuk pindah keyakinan. Semoga dapat hidayah, tulis salah satu netizen. Unggahan itu pun jadi ramai. Kabar pindah keyakinan yang dianut Hotman pun jadi simpang siur. Tak berlama-lama, melalui vlog di YouTube-nya, Hotman memberikan klarifikasi. Tidak pindah agama, tapi bersahabat dengan para kiai, santri, dan cinta Pondok Pesantren Tebu Ireng. Klarifikasi Hotman Paris di akun YouTube-nya. Kemudian, di salah satu kesempatan lain, Hotman Paris sempat berdiskusi dengan Ustadz Das'ad Latif, dan Hotman Paris saat itu mengaku bahwa dirinya mendapat pesan kedamaian dari agama Islam, meski dirinya memiliki keyakinan berbeda. Pendapat ini disampaikan Hotman Paris ketika berbincang santai dengan Ustadz Das'ad Latif. Saat itu, Ustadz Das'ad Latif bertanya, "Bang, boleh saya minta pendapat dari hati nurani abang? Bagaimana opini Bang Hotman tentang Islam?"
Tak berselang lama, Hotman Paris langsung menceritakan pengalamannya berbaur dengan santri di pondok pesantren. Kebetulan, ia kerap diundang untuk memberikan motivasi kepada para santri. Bahkan, kata Hotman Paris, selama ini dirinya sudah mengunjungi berbagai pesantren di tanah air, salah satunya pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dari kunjungan tersebut, Hotman Paris mengaku mendapat pesan penuh makna, yakni kedamaian. Saya banyak melihat sisi kedamaian setelah bersama ribuan santri. Saya melihat kedamaian ketika saya duduk sebagai kiai di Tebu Ireng, ucapnya seperti dikutip suara.com. Pengacara keturunan Batak itu bahkan mengatakan pesan tersebut sangat mendamaikan hati, meski enggan menjelaskan secara eksplisit. Mereka lagi sholat, saya duduk di belakangnya. Saya menemukan pesan yang sangat damai, imbuhnya. Lebih lanjut, Hotman Paris lantas menyinggung sikap oknum yang bertolak belakang dengan pendapatnya tersebut, mengingat banyak kejadian yang mengarah pada pandangan sinis terhadap agama Islam. Baginya, sikap tersebut merupakan hak pribadi seorang, sehingga antar sesama wajib menghormati meski berbeda pandangan. Kalau ada oknum-oknum di luar itu pribadi masing-masing, kata Hotman Paris mengumumkasi. Pendapat Hotman Paris Hutapea itu lantas ditimpali oleh Ustadz Das'ad Latif yang mengatakan bahwa apabila ingin mendalami Islam, jangan melihat pribadinya, tetapi lihat konsep agamanya, yakni Al-Quran. Pun jika melihat seorang muslim dari pribadinya, maka jangan melihat pribadi muslim zaman sekarang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelajari cara hidupnya, balas Ustadz Das'ad Latif. Tidak cuma UDN memberikan respon positif terhadap Hotman Paris pasca ungkapannya terhadap agama Islam, UAS pun memberikan respon positif. Bahkan UAS menjabarkan bagaimana dirinya dulu waktu ada di pondok. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi tidak pakai satu-satu gini, panjang, dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja Pak, itu ditusuk pakai kayu, tarik langsung keluar air, dingin, segar, sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air bak ini. Suatu hari pas perpulangan santri semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kudis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter, Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat mati. Nah, ini disiplin, ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah, ini luar biasa. Susah senang semua ada di pesantren. Beliau menceritakan bahwa dulu waktu di pesantren, kamar mandinya tidak satu-satu, akan tetapi bersegi panjang dan tidak ada keran. Karena kalau dipasang keran, pasang pagi sore rusak, ungkap UAS. Dan sebuah identik dari pondok adalah terkena gatal-gatal. Tapi alhamdulillah, saya selama di pesantren tidak pernah kena gatal-gatal, tambah UAS. Di samping itu, hampir dalam setiap kesempatan, Hotman Paris menyebut dirinya sebagai Gus Lora. Gelar tersebut merupakan pemberian dari Ketua Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Said Agil Siraj, dalam sebuah acara keagamaan pada 2019. Hotman Paris diberikan gelar tersebut lantaran dinilai kerap menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat, khususnya para perempuan yang tertindas. Semenjak saat itu, Hotman Paris pun sering membanggakan gelar yang disandangnya. Selain itu, ia juga memang kenal dekat dengan sejumlah tokoh NU. Bahkan ketika Ki Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah meninggal dunia,
Hotman Paris turut melayat. Saya terharu adalah Tebu Ireng itu, saya terharu. Ternyata pendirinya itu sampai cucunya adalah orang-orang yang telah menciptakan sejarah. Hasyim Asy'ari adalah pendirinya. Anaknya Wahid Hasyim. Kita tahu Jalan Hasyim Asy'ari. Kita tahu Jalan Wahid Hasyim di Jakarta. Dan puncaknya cucunya Abdurrahman Wahid, Gus Dur, jadi presiden RI. Jadi itu daerah Tebu Ireng itu daerah yang memang boleh dikatakan pintu menuju Indonesia. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.